ditaruh di mana, Bang? Auratnya sampai ke sini. Aurat itu apa aurat? An-Nur 31. Aku bantu baca Al-Quran ya. Ini mumpung bulan Ramadan, bulan memperingati turunnya Quran. Bisa baca ya, Bang ya. Biar kamu tahu jilbab itu ditaruh di mana. Nih. Pernah baca Quran nggak, Bang? Katakanlah Baca. kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya. Kemaluannya, Bang, bukan kepala. Dan janganlah menampakkan perhiasan bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain Yang kerudung biasa. ke dada. Ya, berarti yang biasa. Ini, Bang, dengar, Bang. Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya. Ke dada, Bang. Hendak pula mereka tidak menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka. Nih, dengar ya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan dalam kurung auratnya kecuali kepada suaminya, kepada ayah mereka, ayah suaminya. Jadi aurat istrimu itu bisa dinampakkan ke bapaknya, ke suaminya, ke putra-putranya, ke putra suaminya, saudara laki-laki. Mak, jadi istrimu auratnya nampak-nampak itu ke bapaknya, itunya kemaluannya. Astaga, gimana ini, Bang? Waduh. Loh, ini tulisannya ke hamba Iya, sahaya, tapi ke pelayan kaminya laki-laki. bukan Mak, berarti kayak tetongnya gitu. bisa ditunjukkan. Ish, kemana ini? Mbak Agatha sekolah baru pemahamannya kayak gitu. Coba, kayak gimana pemahamannya, Bang? Kok serem kali Ya, ini? yang maksud dengan aurat itu badan, muka, Aurat badan. Katanya di sini kemaluan. lekukan tubuh. Nggak ada di sini. Dikatanya kemaluan. Hendaklah perempuan beriman menjaga kemaluan. Sejak kapan kemaluan jadi di kepala? Bukan kepala. Loh, ini katanya kerudung ditaruh di dada. Kalau dada iya, tetongnya iya betul. Itu ditutup, tapi katanya bisa ditunjukkan sama bapaknya, sama bapak mertuanya, sama anak laki-laki, sama pelayan laki-laki. Oh my God, boleh dalam rumah gitu. baby. Saya follow bisa atau enggak ini? Urusan kau itu, yang pasti aku najis kalau kau. Oke. Hei, cemana itu? Kok bisa tetongnya istri yang kau dimaksud tunjukkan sama dengan bapakmu? itu tadi itu berpakaian Gimana seperti Mbak itu? Agatha dalam rumah boleh, tapi kalau keluar rumah Iya, harus kan katanya maksudnya kemaluannya. gitu. Kan aurat itu kemaluan, katanya boleh ditampakkan sama suaminya, bapaknya. Gimana itu? Maksud itu Jadi berpakaian istrimu itu seperti Mbak nampak-nampak Agatha itunya. di dalam rumah bisa gitu, bukan Iya, di dalam rumah boleh, misalnya ya, tak berbusana Kayak gitu, bitis, boleh di dengan depan tangan. rumah bapakmu, di depan bapakmu gitu. Iya, kalau Gimana berpakaian ini? seperti Mbak Agatha nih bisa di dalam rumah. Gitu, maksudnya gitu. Memang di mana dikatakan di luar rumah nggak bisa berpakaian kayak gini? Itu tadi Mbak Agatha baca. Loh, itu katanya kok nggak ada dibilang keluar rumah. Nggak ada. Tapi kalau Kok tambah-tambahin itunya, ayatnya. Mbak Agatha pakai jilbab keren saya lihat. Jilbab itu di dada, itu kata Quranmu. Coba mana? Jilbab itu Kerudung dipakainya mana? di dada, kerudung. Ya, taruhlah kerudungmu di dada. Tidak ada kerudungnya, Bang, bukan di kepala. Nah, itu salah, itu Kristen. Kalau Islam kerudungnya itu, itu di sini. Di dada sesuai An-Nur tadi, di sini kerudung. Kerudung kalian gini. Loh, itu An-Nur. Dan fungsinya pun di surah yang lain itu untuk mengenali kalian
supaya nggak diganggu. Diganggu siapa? Begal. Karena ada bang viral di TikTok begal tete, begal pantat. Kalau Mbak kata pakai bikini gitu tetap diganggu. Nah, kan tengoklah otaknya. Coba suruh dulu istrimu pakai bikini, ditengok mamamu, ditengok bapakmu, ditengok anak laki-lakimu. Kok jangan buka-buka yang aneh-aneh kau. Ini pria bulca ini. Entah apa mau dibuka-bukanya celananya tadi. Kaki kau turun kau. Ini kalian tuh disuruh ditaruh sini. Kerudungilah dadamu. Begitu. Kalian makanya dengar Ustadz Kribo. Nih, kalian kan tadi gila si gondrong-gondrong kan ya. Ini ada nih Ustadz Gondrong. Namanya Ustadz Kribo. Nih. Kata Ustadz Kribo, kerudung di dada. Lah ini memang sesuai dalil memang. Kalau melihat perbedaan, karena menganggap jilbab itu wajib dianggap sesuatu, karena menganggap jilbab itu wajib dianggap sesuatu yang melanggar ini menggugat Tuhan. Akhirnya hilang akal sehat kita mengklaim semua ini nggak benar. Kan ini BPIP ini punya tanggung jawab dia terhadap ideologi Pancasila yang menyatukan negeri ini Pancasila bukan agama. Kalau agama banyak perbedaan, sesama Islam aja saling bunuh. Jadi kita jaga nih Pancasila. Dan kenapa sih cuma karena jilbab? Kalau boleh saya katakan jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau melihat dari ayatnya, anjuran. Itu kan hendaklah, itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau nggak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahami apa? Seperti payung. Kalau mau hujan bawalah payung. Kalau nggak hujan nggak harus dipaksakan orang pakai payung. Tapi kan bagi seseorang yang menggunakan kemudian harus dilepas itu kan suatu hal yang besar loh. Saya bingung kemarin ribut nih. Yang buat ribut siapa? Di pihak anak-anaknya nggak ada masalah. Orang tuanya komplain. Orang tua yang di luar. Nggak, orang tua dari. Kenapa orang tua ikut campur? Maaf, ini jilbab, sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Kebutuhan personal. Hak orangnya. Lah, ini anaknya mau. Kenapa jadi ribut? Dan cuma acara di 17-an. Kita untuk NKRI. Untuk kesamaan. Nggak murtad orang nggak pakai jilbab. Di ayatnya itu nggak ada tentang jilbab. Apabila Anda melanggar, Anda kafir. Ayatnya malah baik Tuhan. Supaya jangan diganggu. Jadi jilbab itu apa? Kondisional. Bukan sesuatu hal yang harus mutlak dipakai hari-hari. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada, tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin. Ini Ustaz kok sendiri Habib Kribo sendiri yang ngomong sesuai dalil An-Nur 31. Tuh, yang menyatukan kodoha itu katanya Pancasila bukan agama kau. Jadi berisik kan. Agama itu personal. Ibadah puasa pakai jilbab itu personal, gak usah kau berisik kali di sini. Imani aja di ini didengar. Terus dibilang rambut katanya itu aurat. Ada, mana ayatnya? Tentang aurat wanita itu apa? Ditutup sampai kepala. Itu cuma dada aja. Nah ini, kerangka berpikir tentang jilbab ini yang perlu diluruskan. Besok-besok kalau ada perbedaan jilbab, jangan ramai seperti gempa bumi di Indonesia. Udah dibilang anjuran. Kalau kau nggak mau sariwawan, makanlah jeruk. Kalau sehatnya kau nggak usah kau makan jeruk, makanlah bonteng. Aurat itu kepala. Ini betul emang tadi dada. Kalau dikasih tahu orang tua, ini yang ngomong orang Arab. Habib ini, bibib gondrong. Tuh, kalian ini jangan berlebih-lebihan. Kata Tuhan juga, sesuatu yang berlebih-lebihan nanti muntah. Percaya kalian. Udah, tap-tap kalian. Jangan berlebih-lebihan, secukupnya aja. Ngegip sampai WL,
Ya, kurang nggak baik, berlebih pun nggak baik. Udah cepat. Udah, tuh Habib kau tuh, kau dengar. Kau jangan aneh-aneh tadi, kau tunjukkan pula itu kau. Ustadz Karibo itu congor dia itu, Ustadz Termul itu. Mulut lebih congor, gak ada ilmu. Kau bisa bahasa Arab? Enggak, kau lebih congor dari yang congor. Kok bilang Ustadz Karibo congor? Dia diundang, kau gak diundang. Ya, rumah kau aja gelap kali kayak masa depan kau. Tengok, mukamu aja gelap. Masih mending Ustadz Karibo. Mendelik pun matamu gak takut aku. Kecuali kau memang pemegang kartu kuning ODGJ, baru aku takut. Atau kau setan. Kau termasuk golongan mana? Setan atau gila? Kalau nggak biar aku turunkan. Terus kau kira nakut-nakutin anak kecil? Kecoa aja nggak peduli sama biji matamu yang mau keluar itu. Ini Ustadz Karibo ini Arab, bukan Yaman ya. Kalau Yaman itu yang bisnis cium-cium selop. Tengoklah kan, nggak sadar jadi mute. Inilah, memang parah kali. Keparahan yang Karibo paling tuh parah. sama dengan Abu Janda dia. Kalau kau Abu Duda, apa Abu Gosok kau? Udah buka puasa belum? Udah buka puasa ya? Kau mana puasa kau? Kau itu skip makan siang. Karena sorenya kau kayak ini, babi kelaparan, semua kau telan. Iya, orang puasa bukan berlebih-lebihan, yang ada aja. Tapi tradisi puasa sekarang udah kayak nggak puasa aku tengok, serius. Entah di mana esensinya, baca Quran Mana. julid iya, babi diurusin. Mana ada kau puasa? Tipu aja Ya, puasa kau. itu dilakukan saja, yang amalnya nanti Allah yang hitung gitu. Kita Amal apa yang didapat dari nggak makan? Amal yang kau dapat dari nggak makan apa? Lapar. Iya, kita lakukan. Masa orang lapar dapat pahala? Kalau lapar dapat pahala, mending orang semuanya kelaparan sampai mati. Masa lapar haus dapat pahala? Konsep apa itu? Lapar haus itu karena nggak punya makanan, bukan dapat pahala. Agak lain. Congor, Mbak Agatha nih congor sama Habib Karibo sama Abu Janda saja ini. Yalah congor. Kalau kau kan nggak punya congor, kenapa? Nggak ada ilmumu. Enggak, saya nggak mau debat, saya mau cerita-cerita gini aja, santai. Kalau debat kan Mbak Agatha sudah pernah debat dengan apologet Maaf ya, Islam, aku nggak tapi nggak biasa mampu, cerita kan? sama. Aku nggak biasa cerita sama orang gelap. Maksudnya gelap kali, nggak ada ilmu. Aku kalau nggak ada kredit untuk aku ya, nggak ada input untuk aku, sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran untuk aku, ngapain aku buang-buang waktu sama kau? Mending aku nyanyi. Di jalur gajah aja kau, biar ada inimu, apa namanya, pahalamu. Coba biar lebih banyak pahalamu, jangan di rumah, ke jalur gajah langsung. Sesuai nama itu. Lapar dapat pahala, itulah. Aus dapat pahala. Berarti selama berapa hari ini aku lapar, pahalaku banyak. Kalau dihitung-hitung pahalaku 1 tahun 6 bulan, mak, banyak kali pahalaku, udah segunung. Kalau saya lapar dapat bonus mah. Udah gert. Oh, padahal kehabisan uang. Kau jangan gitu ya. Aku bukan kehabisan uang lo puasa. Hati-hati kau TJ. Aku puasa karena Tuhan lo. Enak pula gara-gara kehabisan uang.
Kau janganlah buka kartu kalau duitku nggak ada. Makanya kalian nge-gift. Kau pun masa kau mempermalukan teman seukuhmu? Naikkan kakak ada hiburan. Shh, tapi jangan on cam ya. Takut. Jangan on cam lah. Turunkan lagi. Iya jangan on cam. Ini Aku sudah terang nih. tutup aja lah. Bukan semuanya tutup kamera, bukannya apa-apa. Aku gampang muntah orangnya, gampang Gini. mabuk. Ini angkot aku, kayak nengok sopir aku. Apa-apa? Kata, saya mau tanya sedikit saja. Yesus itu terpisah dari Bapa atau dia Bapa sendiri? Satu rumah. Aku TF aja kakak, kirim norek. Ini kak ada di bio kak, nomor rekeningnya kak. Buka aja di bionya itu, Saweria itu nomor rekeningnya kak. Nah, Apa? saya mau tanya kok nggak dijawab ini. Udah tadi dijawab, satu rumah. Ih, Nah, Tuhan Yesus adalah Allah, iya kan? Benar. Berarti Allah itu sendiri ya, Yesus itu. Atau Yosua. Kalau di Mikana Yosua, kalau di Mbak Agatha Yesus. Itu kalau gimana di Quran? lagi? Kalau di Quran apa? Kidir. Kalau di Quran nggak ada Yesus, nggak ada Yosua. Apa pertanyaan? Jawab Oh, langsung. minum terus kok di padang pasir ya? Ya baru habis buka kan, harus banyak minum. Habis buka banyak minum. Pantaslah rusak ginjalmu. Iya, itu salah Mas, itu. masa banyak minum rusak ginjal? Malam hari tuh nggak boleh banyak minum Rusak air habis. karena karena kau tuh udah mau istirahat. Kalau kau banyak minum air di malam hari itu ngerusak dan memperberat kerja ginjal. Makanya sebelum puasa konsultasi dulu sama ahlinya. Ahli dari mana sih? Gini, kalau di Al-Quran kami mengatakan seberapa banyak Mbak Agatha mendakwakan Bibel di kaumnya, itu nggak ada apa-apanya. Kalau di kami nggak ada dapat Nah, di pahala. mana ayat di dalam Quranmu habis buka puasa banyak-banyak minum? Dibahas. Ada Tuhanmu aja nggak tahu, bukan nggak tahu, nggak ngasih tahu. Kan? Dan disarankan juga ya sama ahli gizi minum itu air putih, bukan air sebentar. itu air kencing onta ya? Kok kuning kayak kencing onta? Nanti saya salah cara lagi akan hancur lagi nih. Berarti mulutmu itu penghancur. Kalau kau bicara hancur, berarti tutup aja lah mulutmu. Iya, berarti kau itu adalah penghancur, sama seperti ini monster Dokuma. Kau pernah nonton nggak Satria Baja Hitam? Ada namanya monster Agatha. Dokuma. Monster itu penghancur wilayah Kyoto. Login ke Islam. Hah? Cepat login ke Islam, jangan sampai Oh, nggak terlambat. Ngapain aku login ke sana, orang cuma dijadikan Iya. pemuas SEX kalian di Kalau kayak sorga. gini saya sudah sampaikan, nanti di akhirat nanti saya sudah bilang ke Tuhan, saya sudah sampaikan ke Mbak Agatha bahwa suruh dia masuk Islam tapi dia nggak mau. Nah gitu nanti Kau aja dipertanggungjawabkan. masuk neraka. Kau aja belum bisa masuk surga, ngapain kau nyuruh-nyuruh aku masuk nerakamu? Siapa orang Islam yang masuk surga? Kalau belum adanya orang Islam satu biji yang masuk surga, ngapain kau ajak-ajak orang masuk Islam dengan kebohonganmu itu? Astagfirullah. Astaga Tuhan. Aku tanya dulu kau, siapa yang udah masuk surga rupanya? Satu orang lah yang beragama Islam yang udah masuk surga, siapa? Belum, kami masih ada berapa tahap lagi. Kalau belum, yang penting kau masuk agama Buddha. Orang belum, ya udahlah, nggak yakin aku.
Nggak jadi lah. Kalau dia Mbak Agatha, Makasih. si Henok ya, Henok sama siapa yang udah di surga? Yang udah di surga Tuhan Yesus lah. Berarti bertempat ya Tuhannya. Bertempat lah, bertempat di hatimu, bertempat di surga, bertempat di bumi, bertempat di seluruh jagat raya ini. Dia memenuhi segala sesuatu. Gini, kalau menurut Mbak Agatha, Tuhan itu adil ya? Yang nggak adil itu kan laki-laki yang istrinya 4. Di dalam Iya, Bibel, hanya di dalam laki-laki Bibel yang kamu beristri juga 4 lah banyak yang tidak laki-laki adil. di banyak Bibel kamu laki-laki yang punya istri sampai 1000 dengan apa itu? Makanya Masa banyak nggak dosanya. Makanya itu jadi pelajaran buat orang Kristen. Jangan sama seperti Daud, jangan sama seperti Salomo, jangan sama seperti Abraham, jangan sama seperti nabi-nabi yang banyak istrinya. Tapi Itulah gini, kebutuhan kamu. ada Harus betul seperti nggak? Adam. Istrinya cuma 1, Hawa, bukan Gini. Hawa. Benar nggak ada ayat yang mengatakan bahwa umpama Mbak Agatha cerai nih? Ih, banyak kali lemak aku minyak. bikin. Aku mau operasi lah, potong lemak lah besok. Kumpul dana, woi. Mbak, Mana ini? Nggak ada gift kalian. Nge-gift lah, woi. Udah banyak kali deh aku. Mbak cari gift ya? Aduh. Alah, kalau kau kan cari dosa. Masih mending cari gift lah. Aku tuh cari gift bukan karena miskin, Bang. Aku cari gift supaya yang di sini ini punya pahala di sorga. Aku ngebantu orang ini ngumpulkan harta di sorga, bukannya apa-apa. Dia pendeta Arom itu sudah masuk Islam itu. Pendeta Arom udah ngaku kalau dia Islam dari lahir. Abang ini telat. Itu dia dibayar si Juma masih Donditan bahwa dia disuruh pura-pura masuk Islam. Emang kau belum tahu? Orang munafik dia itu, bukan pura-pura. Bukan orang dia munafik. Emang kayak gitu orang cerdas menurut iman Islam. Islam masuk Islam itu cerdas katanya. Udah paling cerdas itu. Kan kalian karena kemarin gini kan, Agatha, si Arum itu adalah orang cerdas karena dia udah mualaf. Nggak tahunya Islam masuk Islam yang cerdas. Masa Mbak Agatha bilang gitu, sudah direncanakan suruh-suruh dia live sama Bang Juma supaya ini, aduh nggak benar itu. Kau tengok aja, kau tanya aja sana. Udah beredar itu banyak videonya. Nah lagi nih. Aku carilah, aku malas. Nih, ya nama asli dia. Nih kau ini kemana aja sih? Arom klarifikasi bahwa dia Islam dari lahir dan dibayar. Nih. Iya, itu kan sudah terbongkar Atas nama El Fajar atau Arom, nama dia aja El Fajar. Iya, itu kan sudah terbongkar baru dia akui gitu. Iya kan dia disuruh si Juma memang dibayar, dia anggota API ya, NKRI ya. Katanya dia ini anggota API dibayar. Kalau saya marah, masa disuruh Bang Juma gimana sih? Nah ini nih dengerin, nih duitnya udah dikasih sama dia. Akun TikToknya Arom 01 dan Arom baca namanya lengkap. Al-Fajar Wasinta Wijaya. Ulang. Saya yang bertanda di bawah ini Al-Fajar Wasinta Wijaya atau Arom. Akun TikTok Arom 01 dan Arom dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan, maaf kepada Yayasan API dan Garda Mualaf Indonesia atas apa yang dilakukan, bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima bersedia mengembalikan seluruh dana yang diterima, dibayar. Kalau nggak gara-gara duit, inilah orang cerdas tadi yang versi kalian. Buka mute-nya itu, kedengaran itu kakek.
Itu mute itu kakek. Berisik kali tapi rumah kau itu. Itu ke mute. Itu ke mute itu kakek gayung. Udahlah, malu dia, udah dada dia. Kata dia berisi, dada, udah malu, udah tahu aku. Males. Itulah orang cerdas. Longor. Kemut. Bukan kemut loh bang. Lobang binatang. Kok aneh-aneh nama kalian? Binatang, lobang, kemut. Jadi siapa bapaknya Isa? Bin apalah dia? Binti Maryam. Binnya bin apa? Kuyang ada di sini. Aku mau mengkuyang lah ya. Kuyang ada di sini. Aduh. Kalau Kristen Ortodok pakai lagu pujian apa? Dangdut sama sonhorek. Kau tahu sonhorek? Duk. Nah itu kami pakai sonhorek kami. Bintitan bun. Bintilan. Ada yang nanya, ini nih kalau orang Kristen Ortodok pujiannya pakai apa? Dangdutan aku. Ini DJ Aisyah. Itu barusan tadi. Bin Salabin. Itu Bim. Kalau saya mualaf, adakah 11 wanita yang mau kupoli? Astaga Yunus. Astaga. Yunus, istighfar. Nyebut Nus. But. Ini ya. Yang selalu menghina-hinakan Yesus, nus gitu. Padahal nabi dia ada namanya Yunus, tapi nggak pernah dihinanya. Itulah lucu. Nyebut bun. Udah tadi barusan. But. Ketawa aja sih, happy kelihatannya. Ya iyalah, kalau kau kan menderita dengan orang happy. Tuh kata si NKRI dia anggota API, tapi aku nggak tahu. Aku cuma tahu video itu ada yang nge-share sama aku. Makanya aku share lagi. By the way, mana si Mr. M? Udah nampak dia Choco chipnya itu. Kau tengok dulu itu si Mr. M. Udah nemu belum dia Choco chip yang tadi malam dia tanya itu? Ada pula lah satu itu. Yunus, kasihan istrimu. Yunus kok kasihan? Iya, Yunus punya istri nggak sih? Nggak ada. Ada nggak sih di dalam Alkitab Yunus ada istrinya? Asia kemana mul? Si Asia itu si Halode, itu dia tuh selalu ada di sini. Kau kira dia kemana? Oh, ada dia. Nama akunnya dulu El Fajar, kayak familiar ya, El Fajar ini ya. Iya, seingat aku ya, dulu ada memang orang itu, tapi dia kan nggak oncom. Ya kita nggak tahu. Maksudku Yunus yang mana? Ntar dulu ya, masuk gigi celanaku. Aku betulkan dulu. Yang ada di sini menjagamu sepenuh hati. Yunus pelakon. Siapa Yunus pelakon? Istri para nabi nggak ada dalam Quran. Iya ya.
ada istrinya, tapi tulisannya istrinya Adam, istrinya Hawa. Itulah, nggak tahu aku, woy. Bentar ya. Tapi memang ya, udah malu orang itu. Nggak dicatat karena gini ya. Karena orang Israel dengan orang Arab itu sama, patrilineal, bukan matrilineal. Jadi silsilah itu dari laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu jarang diiniin gitu loh. Diapain gitu namanya. Dengar nggak lagunya? Yunus viewers muka Agatha tahu. Yang tadi typing kan, Yunus Purba kan. Karena plagiat nggak punya Taurat. Sebenarnya gini, yang aku narasikan sebelumnya itu sebenarnya mereka bukan plagiat, karena memang dengar kisah ini dari gereja. Dan kisah dari gereja itu kan misalnya Romonya ini homili gitu ya. Ya memang yang seingat mereka aja gitu loh. Yang mereka dengar terus itu disampaikan balik. Feeling aku kayak gitu. Jadi kan orang Kristen kan udah kemana-mana. Jadi mereka ini pasti dengar dari gereja itu. Tapi dengan ala kadarnya. Nah sementara gereja sendiri punya data yang mengisahkan tentang nabi-nabi ini. Gitu. Nguping. Kalau dibilang nguping ikan karena hijrah pertama mereka kan ke Abasa ya. Yang ke Eritrea, ke Ethiopia, hijrah pertamanya itu kan ke raja di sana, ke Ethiopia. Dan Ethiopia itu adalah pusat kekristenan. Kalian tahu sida-sida dari Ethiopia itu yang masuk Kristen? Sida-sida itu masih keturunannya Salomo. Makanya kenapa orang Ethiopia itu berziarah ke Yerusalem, karena Ratu Sheba itu kan dari Ethiopia, istrinya Raja Salomo. Jadi keturunannya Salomo itu banyak ya, orang Ethiopia itu. Ya udah Kristen. Apa ini? Dulu jemaahnya Oten. Cuma paling belakang, jadi nggak sempurna dengarnya. Bukan. Iya, mereka betul. Mereka itu ngeliat orang Kristen Ortodok, karena sebenarnya bukan Kristen Ortodok lah ya dibilang. Ya Kristen dulu kan cuma ada Kristen. Nah Kristen itu kayak gitu, pakaiannya seperti itu, ibadahnya pun tahu lah kalian itu sembayang gitu kan. Memang itu diadaptasi dari Kristen. Oh ya, tapi mereka ketemu yang versi Ebionit atau versi Nestorian. Bukan Nestorian, satu lagi Nasrani. Makanya mereka syarat dengan narasi Nasrani di kitabnya. Itu mereka itu bersinggungan. Ya, siapa sih? Ada kan istrinya yang saudara si Waraka itu siapa? Istri pertamanya kan? Kalau nggak salah. Kalau mau yoga, Nah itu kamu tuh harus fokus. setahu aku Hal-hal sih yang mengganggu dari saya. ceritanya ya, kalau kita cocok-cocokin, Kalau lupa judulnya, tapi ya nggak tahu juga lah. Nah si Khadijah ya. Tenang, ambil nafas. Kalau aku boleh berspekulasi sih gitu. Ketik lirik lagunya. Legakan. Kalau yang naik ke room nggak mau on cam dikubur aja Bun. Maksudnya gimana? Belum mati dikubur? Kubur hidup-hidup? Enggak. Justru gini ya, aku tuh nggak begitu nyarankan orang on cam kayak yang tadi. Takut aku. Dulu pernah orang itu entah ngebuka-buka apa. Takut aku. Udah gitulah kadang-kadang mukanya pun aneh-aneh. Makanya aku, ya secara aku kan ini gadis perawan 6 tahun ya kan.
masih labil banget ya. Terkaget-kaget nengok barang-barang yang aneh-aneh. Serem. Kalian nggak ada niat ini menyelesaikan WL ku nih 30 donat biar dapat pahala kalian di sorga, woi. Itulah kalian nggak percaya sih. Aldo itu ateis penganut sentifologi. Bukan, Aldo itu agamanya itu salmonologi. Karena dia pernah menarasikan bahwa dia itu dari ikan. Dari ikan salmon. Nanggung itu 8 lagi lah donatnya, cepat. 8 kali 3 tuh berapa tuh situ? Salmon. Dia pernah bilang sekitar waktu aku dulu pertama kali aku tuh nge-live ya. Sekitar 3 tahun yang lalu dia itu pernah masuk ke roomku dan dia itu kocak aneh. Omongannya tuh nggak jelas. Dia itu udah tahu lama aku. Makanya ku biarin aja. Ku kira lama-lama jadi waras, ternyata lama-lama jadi gila.
Ya, teman-teman semua, kita sudah mendengarkan bersama diskusi yang menarik ya dari Edis dan kita menyaksikan bagaimana semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Kristus ya, yang haus akan kebenaran firman Tuhan dan mereka mau percaya kepada Kristus dan menjadi seorang pengikut Kristus, dan sesuatu yang perlu kita apresiasi, kita rayakan bersama ya, karena semakin hari semakin banyak orang ya. Kita nggak tahu ya, ada orang yang KTP-nya masih seperti agama yang dulu gitu ya, tapi imannya, hatinya bukan sudah hanya kepada Yesus saja gitu, dan itu sesuatu yang luar biasa ya. Dan ya, saya selalu mengatakan bahwa memang Edis, kalau kita mau belajar kepada dia, dari dia ya, tentang iman Kristen, saya tidak terlalu merekomendasikan teman-teman ya untuk belajar dari beliau gitu. Tapi kalau kita mau belajar dari beliau tentang Islamologi ya, saya selalu menyarankan untuk belajar sama dia ya. Islamologi itu dia sangat paham Islamologi, dia sangat mengerti, dan banyak orang yang akhirnya kejang-kejang. Ya, oke. Saya mau baca satu firman Tuhan ya untuk kita semua ya. Dari Matius pasal 6 ya. Firman Tuhan berbunyi, dan apabila kamu berdoa, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, ini adalah ciri khas orang ahli Taurat pada masanya ya, di zaman Yesus. Mereka berdoa itu, motivasi mereka bukan untuk berbicara kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan ya, tetapi motivasi mereka adalah untuk dilihat orang gitu. Mereka haus akan pujian dari orang lain. Dan makanya di bagian akhir dikatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pujian-pujian yang mereka terima dari orang lain itu adalah upahnya mereka gitu. Tapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu berdoa seperti mereka, karena Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kan itu berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kita berdoa ya. Ada pertama itu berdoa jangan munafik gitu ya. Apa itu munafik? Munafik itu ya kita nggak betul-betul menunjukkan keseriusan kita, kita masa bodoh, kita nggak punya keseriusan kepada Tuhan untuk memohon atau berbicara kepada Dia ya, dan kita nggak benar-benar jujur dari hati kita gitu. Dan di sini dikatakan berdoa masuk kamar gitu ya. Ini menunjukkan Tuhan itu membutuhkan relasi pribadi ya kita dengan Dia. Bukan bagaimana kita dilihat orang, tapi bagaimana hati kita sungguh-sungguh berelasi dengan Dia dalam hubungan kita dengan Dia gitu. Dan doa Bapa kami ini juga isinya begitu spektakuler ya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan, baru kemudian kita meminta apa yang kita perlukan ya. Dan jangan hanya kita fokus kepada apa yang menjadi kebutuhan kita, lalu kita lupa bahwa tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini dan juga diskusi ini memberkati kita semuanya. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.